Halo, 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 halo. Balik lagi dengan kita di MC di Baskom. Dengan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue lupa bagian situ. Gue nggak siap. Udah lama nih kita libur Iya. ya. Karena sesuatu dan lain hal baru kita balik lagi nih ya di hari ini. Kita balik lagi, Dim. Oke. Kita akan membawakan informasi-informasi terupdate. Ya, jadi karena mungkin kita Informasi keuangan, bukan informasi yang lain. bukan gosip ya. Bukan. Karena kita udah lama nih ya. Jadi dari awal tahun nih kita belum update-update lagi. Jadi hari kita ini, apa? Hari ini kita selesaikan dari awal tahun sampai sekarang ya, Dim? Iya, betul. Ada apa Ngomongin aja apa itu? nih? Betul. Apa Nggak aja banyak, nih, Bung Ari? nggak banyak. Iya. Tapi marketnya agak Iya loh, parah agak, ya. agak ajut-ajutan ya. Mungkin karena kita nggak ngisi jadi marketnya males. Betul, Gerak. jadi kita disuruh mikir kenapa ajut-ajutan. Yang pertama itu yang lumayan ramai dibicarakan satu adalah Kabar. interest rate, Dim. Suku bunga di US. Feds The ya. Feds, yoi. Ini lumayan mengganggu pasar ya. Lumayan menggoda-goda. Baik di internasional maupun di lokal Lokal. kita sendiri gitu. Terus menu yang kedua apa nih Bung Ari? Seputar COVID. Iya, ya karena kalau di Indonesia pun sendiri sudah mulai menanjak ya. Menanjak, di tempat lain ada yang rada nekat. Iya, nanti kita bahas. Kita bahas. Terus yang terakhir berita tentang di Indonesia lah ya, terkait Yes. dengan Bank Indonesia juga udah meeting kemarin. Terus juga suku mungkin bunga ya, Dim. terus ada berita-berita lainnya lah. Iya. Begitu Bung Arif. Boleh, langsung. Ting dong. Ya, jadi terkait dengan Feds bagaimana nih Bung Arif nih kabar terakhir ya? Jadi sebenarnya kalau The Fed ini sebenarnya kan emang beritanya kan begitu lagi, Dim. Iya sama, cuman Iya. sekarang makin santer. Di amplify. Kalau misalnya kemarin kan perkiraan dari suhu Iqbal itu April mereka Yes. naikin suku bunga ya. Yes. Dan berdasarkan MOM meeting dan berita terakhir ini katanya mereka bisa menaikkannya di bulan Maret. Satu bulan sebelum Kenceng perkiraan. Tadinya sebelumnya bahkan pertengahan Juni ya kurang lebih. Nah ya. ini April terus kemudian sekarang Maret. Nah ini yang- Ini kalau gua boleh saling tebak-menebak, secara spekulasi gua Maret tuh terlalu berambisi, too ambitious. ya, Menurut gua ya. Ya, tapi ya itu dia karena kalau misalnya dilihat dari komentar-komentar The Feds, dari minutes of meetingnya per terakhir mereka meeting, Disebut terus tuh ya. Ah, Lebih cepat dari perkiraan, terus kemudian lebih cepat. kondisi inflasi, Iya. kondisi pasar tenaga kerja dan lain-lain Yes. ini sepertinya sedikit mendukung mereka untuk menaikkan suku bunganya di bulan Maret gitu. Walaupun dengan ada kata-kata embel-embel di belakangnya. Di belakangnya kan dibilang kalau growth-nya konsisten dan inflasi konsisten naik. Ya betul, karena memang dari inflasi US ini mungkin yang juga harus kita highlight juga, inflasi di US juga memang berada di level yang cukup tinggi ya untuk negara maju seperti Amerika. Betul. Gitu, jadi ya memang kekhawatiran akan inflasi ini juga kelangkaan supply katanya supermarket juga ada beberapa yang Masih. barangnya kosong. Kalau dulu kan kemarin di UK, nah Ada ini apa? juga- Coba kita bisa produksi. Betul, mereka ada supply disruption lah mungkin ya Masih waktu ya? itu ya. Jadi ya itulah, jadi kondisinya mau nggak mau sepertinya mereka bisa menaikkan suku bunganya. Juga taperingnya selesai di bulan Maret ya. Betul. Nah, kalau ngelihat komen-komennya malahan untuk tahun ini 2022 itu spekulasinya sampai dengan ada kenaikan 4 kali, Dim. Itu juga yang mungkin membuat Bayangin market tuh. agak takut ya. Kalau naik 25 basis satu kali aja berarti 1% naik. Iya, total di Total. tahun ini. Ya itu juga kalau misalnya kenaikan suku bunga pasti akan berdampak pada industri ya. Oh, Ibaratnya iya. mereka meminjamnya lebih mahal gitu. Satu sama kalau kasusnya di Indonesia repatriasi dana. Ya, jadi dananya balik lagi ke Asal. ke US lah, ke global Betul. basically gitu. Nah, itu yang mungkin membuat market juga di US, terutama perusahaan-perusahaan di US itu sahamnya pada turun kemarin. Terus kemudian seperti yang Bu Arif bilang, dana-dana di Indonesia mungkin bisa jadi mereka balik lagi ke asal mengantisipasi kenaikan suku bunga di Amerika. Itu yang mesti mungkin kalau dari lokal kita mesti direspon dengan hal yang sama. Nah, itu juga ada BI meeting kemarin. Nyambung nih, Dim. Nah. Nyambung ya, Dim. Jadi apa, Dim? Ya, jadi itu terkait dengan kita masuk ke pembahasan kedua ya. Jadi terkait dengan kekhawatiran Feds kenaikan suku bunga ini juga BI kemarin sudah meeting. Sebelumnya Feds ini bakal meeting di hasilnya tanggal 27 Januari minggu depan jam Itu 2. Fed yang penentuan suku bunga tuh ya.
Ya mereka meeting lah. Mungkin di situ bisa dilihat nih appetite-nya mereka seperti Ah, apa, ya, ya, nanti ya, bener ya. nggak omongan-omongannya gitu kan, komentarnya seperti apa. Nah ini yang ibaratnya minggu depan akan sangat tergantung dari hasil meeting tersebut. Jadi kita lihat pergerakan minggu depan bisa jadi masih akan tertekan, melihat juga kondisinya wait and see dari Kalau situ. nyambung dikit, kalau untuk di US itu kalau disambung-sambungin sama market yang lain, sahamnya turun loh, Dim. Dow Jones tuh Oh turun. iya, iya makanya Ya, itu dia. turunnya lumayan tajam loh. Dari 36.585 itu pembukaan awal tahun ya. Ya, Itu jadi sekarang 34.715. lumayan ya. Lumayan turunnya banyak loh. Dan itu ada juga yang penyumbang saham yang sempat kita bahas tuh dulu sempat naik, Netflix. Wih, gile. Nah itu kabarnya Squid Game kemarin lagi? ya gara-gara mungkin gara-gara nggak ada Squid Games itu turun 20%. Oh, jadi belum ada film yang heboh seperti Squid Game Nah lagi ya? makanya Squid Game katanya mau di season 2. Itu dari mana sih, Dim, asalnya Squid Game? Ada katanya mau di, kalau lo nonton endingnya kan endingnya emang dibuat gantung kan, itu Ah. dari situ aja gue Oh udah lihat iya, itu sisi bakal bisnis. iya bakal bisa jadi nih bakal apa dibuat lagi nih lanjutannya. Dan Versi beneran. iya, nah ini mungkin belum ada Squid Game makanya sahamnya katanya laju pertumbuhan user baru itu melambat. Padahal gue udah jadi user loh, kan udah cerita gitu. Kenapa jadi Kurang lo melambat? doang satu. Gue masuk, kenapa yang lain pada kagak mau ikutan masuk? Iya, jadi ya itu Lo jadi aktif gak di nonton Netflix? enggak. Enggak, serius enggak? Seri-seri, film-film seri juga enggak? Ada katanya layangan putus kata tuh yang seru, lu belum nonton ya? Belum. Itu serial. Serial gue juga belum nonton sih. Cuman katanya membuat heboh perumah tanggaan orang-orang. Yang gua nonton itu yang seri-seri lama. Oh, kayak apa Seri-seri tuh? lama. Kayak apa Korea tuh? atau yang ini? Korea dong. Jauh-jauh Kagak. dari gua. Malu gua. Kagak Korea. Gua nonton yang komedi dulu. Gua more to komedi kalau kayak gitu nontonnya. Ya, boleh lah kita nobar bareng. Nobar Netflix. Ya, jadi kemana dari mana tuh kita jadi udah sampai mana? Oh ya, Udah, jadi ya. Wall Street sudah mengalami penurunan ya terkait dengan ketakutan akan kenaikan suku bunga yang lebih cepat. Kemudian, nah itu juga impactnya berarti kan ke Indonesia. Nah, IHSG sendiri kemarin itu juga sempat mengalami tekanan di minggu kemarin terutama di awal itu sempat turunnya lumayan. Ya. Walaupun di Kamis Jumat itu balik lagi naik ya. Betul. Tapi itu juga memberi tekanan lah kepada IHSG dan ini juga mungkin mereka naik juga sebagai langkah melihat langkah yang diambil oleh Bank Indonesia pada last meeting kemarin. Jadi kemarin itu Bank Indonesia itu kemarin meeting dan hasilnya adalah mereka tetap menahan suku bunganya Ya. di 3,5%. Tapi mereka rencananya itu mereka akan menaikkan GWM, GWM Giro tuh Wajib udah naik Minum. kayaknya, Dim. Belum, baru mau akan naik dan udah ibaratnya insentif untuk GWM-nya udah dikurangin, Udah. betul. Cuman secara total kenaikan GWM-nya sendiri belum dan baru mereka merencanakan secara bertahap di tahun ini 3 kali gitu. Nah, itu Berarti itu kalau misalnya GWM dinaikin, artinya kan mau udah mulai pelan-pelan narik likuiditas di pasar kan? betul, betul. Jadi ya itu, tapi mereka juga ibaratnya mereka melihat pertumbuhan ekonomi kita yang sudah mulai agak tumbuh, tentu sangat akan beresiko kalau mereka tiba-tiba menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Karena memang inflasi kita sudah mulai pelan-pelan naik, tapi belum cukup lah untuk ibaratnya kita menaikkan suku bunganya gitu. Makanya mereka mencoba cara lain seperti menaikkan suku GWM untuk menstabilkan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah gitu. Karena seperti Mu Arif bilang, kalau misalnya nanti duit-duit global balik lagi nih ke asalnya, berarti akan ada tekanan terhadap rupiah. Oh sangat. Jadi itu mesti direspon dengan baik. Salah satunya kalau gue bilang, salah satu yang paling ampuh ya naikin suku bunga juga kan. Betul, tapi kan dengan kondisi inflasi yang masih baru mulai tumbuh, Stagflasi. Iya. Stagflasi. Kan inflasi juga tinggi kita di. ya kalau untuk negara berkembang 2% kan masih kecil sebenarnya. Oh iya. Cuma maksud gue kalau kita itu apa namanya respon untuk biasanya kalau sekarang itu kalau lo perhatiin ya orang-orang tuh pada
nggak cuma ngeliatin di Amerika doang naikin suku bunga apa enggaknya. Jadi negara-negara lain juga diliatin. Betul. Jadi itu proxy, Iya, ya betul. kan, proxy. Jadi siapa aja nih yang udah siap-siap ngikutin, either mereka udah Naikin suku udah bunga. stagflasi sendiri gitu, atau emang mereka benchmarking ke US karena memang semua kebanyakan dari dana global ini banyaknya dari sana dan Cina kan. Iya, betul. Jadi memang beberapa negara kan udah pernah kita bahas di podcast sebelumnya sudah menaikkan suku bunganya tuh. Oh Nah, iya betul, udah daripada yang duluan-duluan tuh. Even ya, tahun lalu loh. iya betul. Bahkan ada yang 2 kali gitu. Iya, Nah, iya. sekarang kita lihat nih perkembangan. Jadi makanya Bank Indonesia ini mungkin menerapkan langkah antisipasi dengan kondisi yang ada, menaikkan suku bunga terlalu bahaya. Ya salah satu cara yang dilakukan adalah dia menaikkan GWM, giro wajib minimum, agar mungkin likuiditasnya agak berkurang sehingga inflasinya agak sedikit tertekan dan juga harapannya bisa menjaga stabilitas nilai rupiah juga. Kemarin gue lihat ada di screennya market update-nya somewhere lah gitu ya. Itu dia bilang salah satu analis itu ngomongin ini ngomongin uh, kurva yield curve. Yield curve. Ya. Jadi ngomongin yield curve itu somehow seminggu terakhir kemarin itu melandai. Melandai. Jadi Artinya apa itu? secara teori kalau misalnya kita lihat yield curve itu melandai, itu namanya tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi dibandingkan dengan kurva yang steepen gitu, yang jadi perbedaan curam. ya yang curam. Jadi kalau kita ngelihat melandai kemarin, artinya selisih antara yang yield Tenor yang pendek dan yang panjang itu semakin menyempit, semakin tipis. Nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh. Nah itu kemarin gue somehow melihat bahwa ini karena antisipasi pemain-pemain yang di awal-awal tuh, kayak khususnya Desember yang suku bunga akan naik segala macam. Jadi mereka tuh udah overweight on their position di instrumen-instrumen sesuatu gitu ya. Nah sekarang mereka mungkin udah mulai ngelihat ini, menurut gue ini mixed signal jadinya, tau nggak lo? Di tengah-tengah optimisme kenaikan suku bunga nih, kenaikan suku bunga bakal cepat, bakal banyak gitu. Nah ini something yang mesti diperhatiin, bahwa market biasanya udah discounting di depan duluan. Udah price in. Nah, sekarang apakah yang price in waktu itu sampai sekarang masih relevan? Melihat ini mesti dikonsider lagi. Melihat adanya spekulasi bahwa yield curve ini menyatakan bahwa ini adalah signal bahwa ketidakpastian di pasar finansial itu semakin meningkat. Ya. Itu aja sih gue mau highlight. Ya, jadi memang dia banyak ketidakpastian saat ini, banyak ketidakpastian terutama terkait dengan suku bunga ini ya. Yes. Gitu, terutama dengan kondisi inflasi yang cenderung naik gitu. Jadi ya memang ya itu seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, cenderung marketnya juga masih agak tertekan gitu. Tapi dalam kondisi tertekan, Wall Street yang turun dan lain-lain, tapi IHSG sebenarnya cukup bertahan ya. Cukup ya. Jadi walaupun kemarin itu turunnya dalam 2 hari, tapi nggak lama mereka rebound. Jadi ini mungkin buat teman-teman ya bisa memberikan angin segar lah. Jadi setidaknya kalau misalnya ada penurunan, kita sama seperti strateginya kayak bulan lalu ya, bargain hunting. Betul, 6.660-an di awal tahun. Itu kita hari Jumat di close di 6.726. Jadi sekitar 0,9 aja. Betul. Nah, tapi ada satu juga nih yang harus kita bahas nih. Jadi kita bahas masuk terkait dengan Omicron ya. Widih, ini kita setelah kita punya Baskom, ini selalu belum selesai nih cerita si COVID. Kemarin gue lihat ada varian baru lagi tuh, pakai kode-kode lagi. Oh gitu. Nah iya, itu gue lihat ini apa lagi. Soalnya kalau ngelihat berita COVID ya, itu selalu kalau ada yang baru ngomongnya lebih ganas. Terus lihat lagi lebih cepat penularannya. Ya, Nah betul. ini ya anyway, teman-teman semuanya protokol tetap harus berjalan dengan baik. Betul, karena- pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan segala macam, jangan sampai enggak. Betul, karena memang karena varian baru nih Omicron karena cepat menyebar dan sudah masuk ke Indonesia, ini terlihat dari angkanya yang tadi sebelumnya cuman 400, bahkan sempat di bawah 400. Sekarang sudah terakhir ya yang saya baca itu di atas 2000. Idih.
gitu. Dari dalam beberapa hari doang udah naik 2.000. Ya itu karena beberapa hal kan. Pertama karena efek habis liburan tuh kemarin udah Ya, antisipasi, which ya. is katanya tingkat hunian hotel kan meningkat kan. Meningkat. Itu Betul. tiket hunian hotel, ini pada liburan nih. Iya, gitu. Dari 46% jadi 47%. Betul. Terus kemudian kan tiba-tiba tuh awal tahun, tiba-tiba sekolah harus tatap muka. Ya, Nah, lu dapet nggak lu yang si tatap muka itu yang gua nggak tahu hoax apa nggak ya, gua belum lihat karena gue yakin juga belum ada, gue mesti lihat di sumber resminya. Itu jadi banyak yang sekolah-sekolah udah tatap muka, itu tutup lagi dim. oh iya. Iya. Itu lu lihat tuh, Itu banyak bukan loh. lihat anak gue, sekolah anak gue gitu. Oh, oke. Itu yang baru masuk berapa hari udah ada yang kena Iya, tutup betul, gitu. betul. Which is Oh, oke. itu terakhir aja minggu lalu itu katanya ada lebih dari 10 sekolah seperti itu. Gitu. Di Jakarta ya. Kita ngomongin di Jakarta gitu. Nah, yaitu kedua gara-gara itu terus kemudian ya basically masyarakat juga sekarang udah agak lu sih kalau gue lihat ya. Dari tahun lalu akhir. Iya sih, benar, Dari benar. tahun lalu akhir. Betul, betul. Ya jadi itulah yang menyebabkan. Gue sih berkaca sama diri gue sendiri aja gitu. Udah lebih Kenapa? sering jalan-jalan Iya, misalnya. betul, betul, betul. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya minggu depan angka 5.000 tercapai. Kalau menurut gua ya, gitu. Bahkan 10.000 aja bisa jadi, gitu. Kalau misalnya lihat penyebarannya kan dia eksponensial. Kalau kita lihat ya. Jadi dari 400 dalam seminggu udah 2.000, nggak seminggu lah ya, dalam 2 minggu lah. Nah, jadi dari 2.000 ini bisa jadi sampai 5.000 bahkan sampai 10.000 gitu. Nah, ini yang mungkin akan membebani kembali perekonomian Indonesia. Ini ya ngomongin apa COVID. Ini gue lagi baca di highlightnya apa nih? Ancestoreseveningnews.co.uk. Manchester. Boris Johnson confirms plan B. COVID measures will expire and apa namanya? Rollback Rollback. to plan A. Betul. Jadi ini dia nih. Jadi Boris Johnson itu di sini judulnya Perdana Menteri Inggris ya. Perdana Boris Menteri Johnson. Inggris scraps face mask, work from home, and vaccine passport in Plan B announcement. Jadi dia itu punya Plan B bahwa nanti penduduk-penduduk di sana itu tidak usah pakai masker lagi, nggak perlu punya paspor vaksin lagi, dan nggak usah lagi work from home. Ya ini kalau obrolan teman-teman di grup itu dibilang soalnya emang di sana tuh penduduknya bandel-bandel dim. Iya, betul. Nggak cuma di Inggris kan, seperti kita bahas di Eropa tuh Iya, pada demo, betul. demo anti vaksin, demo anti lockdown itu sampai rusuh-rusuh. Nah gitu iya kan. makanya. Jadi kalau ini balik ke cerita lu lagi, kebayang nggak lo kalau di Indonesia? Ya kita bisa 40.000 lagi sih kalau kayak Nah gitu. jadi intinya itu sebenarnya kalau gue bilang, walaupun ini gue yakin sih tidak akan diikuti oleh negara-negara lain ya kebijakan seperti ini ya. Cuman yang kayak gini-gini biasanya juga memicu market untuk bereaksi negatif. Iya, betul, betul. Jadi ya memang itu, jadi banyak yang harus diperhatikan dan agak concerning ya, terutama terkait dengan financial market. Tapi ya mudah-mudahan kita lihat nih perkembangan minggu depan seperti apa. Cuman tadi pertama Feds yang harus diperhatikan. Tanggal 27 dim. 27 Januari jam 2. Terus kemudian Omicron ya perkembangan terakhirnya seperti apa. Dan so far sih memang Bank Indonesia sudah mulai mengantisipasi kenaikan inflasi dan juga kenaikan suku bunga globally. Iya. Ya, jadi itu yang membuat sedikit market agak tenang di IHSG, tapi kedepannya juga kita harus perhatikan dua hal yang tadi. Betul. Gitu. Jadi untuk minggu depan kurang lebih seperti itu, Bung Arif juga. Langsung kita wrap up. Jadi kalau misalnya kita tadi memang kita fokus banget di di suku bunga. Jadi untuk para pendengar dan para pemirsa, Cielah pemirsa. para pemirsa itu kalau melihat tadi seperti yang Dimas bilang, faktor tenaga kerja US, faktor inflasi di US, faktor pertumbuhan ekonomi di US itu memang menjadi perhatian untuk karena ini faktor-faktor ini nih Ya. yang pemicu-pemicu kenaikan suku bunga. Betul. Sentimennya. Betul. Jadi minggu depan memang so far IHSG masih cukup walaupun turun, walaupun ada tekanan, tapi masih cukup stabil, cukup kuat lah ya. Ya. Rupiah juga kemarin kan turun tuh dari yang 14.250-an di Iya, awal iya, tahun. iya.
Sekarang udah 14.350, Betul. 14 Kalau sempat hampir waktu itu 400. 14 di bawah 14.200 kemarin sempat Iya. gua lihat kan akhir-akhir tahun. Betul. Nah, itu juga memang terkait dengan banyaknya duit yang kembali dan juga ini ada larangan-larangan ekspor kan Iya. di Indonesia seperti kayak batu bara dulu Ah, sempat iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu kan salah satu yang membuat rupiah menguat itu kan karena ekspor kita tumbuh tuh Betul. gara-gara sektor energinya terbang harganya. Nah, ini yang menjadi concern juga yang menyebabkan rupiah turun dan juga IHSG mengalami tekanan. Kalau lihat proxy yang lain, sorry gua hobi gua tuh selalu ini kepemilikan asing obligasi di Indonesia. Oh, Itu dari 893 ribu triliun ya di awal tanggal 3 tanggal 3 atau tanggal 4 lah ya. Awal tahun lah ya. 800 awal tahun 893 ribu triliun Heeh. itu jadi 888 ribu triliun. Ya, Jadi turun. Oke. Nggak pakai ribu, sorry 893 triliun. Ya, 893 triliun jadi 888 triliun. ya. Nah, itu Masih keluar. duit. Ya. Ya itu expected lah ya dengan kondisi kenaikan suku bunga US. Di sana dan di sini. Jadi tapi di satu sisi ya itu tadi IHSG masih cukup kuat. Jadi teman-teman mungkin strateginya bargain hunting ya, nggak salah lah ya mudah-mudahan. Betul. Eh, Sudah selalu- mesti menentukan sikap. Apakah ini pro pro saham atau nggak pro saham? Kalau nggak pro saham ya udah uangnya di tabungan aja dulu. jangan sampai promat. Jangan saya pro ntar sakit mah. Oh jangan lupa juga Ori 21. Oh iya ada ori juga yang Ada Ori bisa lagi jalan minggu depan udah mulai offering period alternatif investasi ya walaupun bunganya di bawah 5% lah ya. 4,9%. Iya 4,9%. Jadi Ya. itu bisa jadi kalau lagi mau parkirin dana dibanding lu taruh deposito nanti tinggal berapa lu? Iya betul. Tapi ya sekali lagi dari sisi market tetap cautions karena memang ada Feds kemudian terkait perkembangan Omicron virus. Tapi IHSG so far masih cukup stabil ya. Ingat kalau misalnya ada turun, ada yang menarik ya coba bargain hunting. Visit bascom_POD. Terus kemudian nanti jangan lupa kita ada Oh iya, kebanggaan lo ini. features baru dari Betul. podcast mengenai basic investasi. Kita itu sudah melebarkan sayap di kita punya podcast ini dari informasi market sekarang kita merambah ke basic investment. Basic investment buat teman-teman. Soalnya banyak yang nanya. Banyak. Lu Yang ngomongin nanya- apa sih sebenarnya? Lu dua ngoceh aja lu pagi-pagi lu kata dia. Nggak jelas lah. Oh kemarin ada teman gue yang habis cuti panjang di akhir tahun baru masuk kemarin dia protes. Kenapa? Kenapa kita tidak ada podcast? Wih, beneran nih Iya. dicariin. Gue pikir nggak ada yang nyariin. Padahal gue tuh udah rencana Rip ke kantor gue dengerin podcast lo karena gue udah lama cuti nih, udah 2 minggu dia cuti. Aduh, maaf banget kalau begitu. Jadi lumayan. Lumayan lah satu ya, Iya. sisanya yang nyariin. Gue pikir nggak ada. Udah kasihan nih kita ya. Udah Dimah. Oke, sip. Kalau gitu, thank you dan tetap stay tune di podcast kita. Thank you.